tiga golongan orang Papua yang ada di tanah Papua untuk saat ini. Jadi teman-teman, masalah Papua ini sangat rumit dan juga cara melihatnya kalau kita tidak pahami tiga hal ini, kita akan keliru memahami orang Papua dan masalah yang terjadi di tanah Papua. Jadi harusnya kita pertama-tama harus mengerti dulu orang-orang Papua itu, keinginan mereka dan seperti apa orang-orang Papua itu. Yang pertama itu mereka pro NKRI, seperti Leni Skogoya, San Pahabol, dan beberapa yang lain itu tetap mau bekerja dengan NKRI. Mereka tetap bersama-sama ada di dalam wilayah NKRI. Gitu. Itu orang Papua. Dan ada komentar lagi ketika saya buat video Leni Skogoya, itu ada komentar mengatakan, kami semua dari pantai mendukung Leni Skogoya. Itu artinya mereka orang pantai rata-rata pro pada Indonesia, bukan pro pada Papua Merdeka. Itu mesti diketahui. Namun satu komentar ini tidak merepresentasikan seluruh orang pantai yang ada di Papua. Sebab Wasior berdarah, Biak berdarah, dan lain sebagainya. Beberapa daerah yang keluarganya ditembak generasi mereka memang ingin Papua merdeka. Jadi tidak mewakili semua orang pantai. Jadi orang pantai yang mana begitu. Tapi rata-rata orang pantai kita akui mereka pro pada NKRI. Masih tetap ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya pikir Anda bisa mengerti karena beberapa isu yang sudah beredar antara Leni Skogoya dengan Sebi Sambon dan juga Sam Pahabol dengan yang lain. Itu kan Anda bisa ikuti bersama bahwa tidak semua orang Papua yang ingin merdeka, tetapi ada juga yang mau masih bekerja sama dengan NKRI. Itu perlu diketahui dan digarisbawahi. Yang kedua, orang Papua yang kedua itu bukan meminta memang benar-benar lepas daripada NKRI dan membuat negara sendiri, berdiri sendiri. Mereka kan minta referendum. Tetapi itu bukan, maksud saya bukan menjadi negara yang berdaulat, negara sendiri, tapi yang mereka ingin menjadi negara bagian. Itu perlu kita ketahui bersama. Mereka itu berbeda dengan OPM TPNPB yang sekarang berjuang. Jadi mereka minta, tetapi apakah Jakarta mau berdialog, duduk bersama-sama, memberikan kesempatan untuk referendum atau tidak? Ya, sampai sekarang kita tidak mengetahui. Ya, tidak ada jawaban. Maka begitulah. Ada orang-orang yang memang pro Indonesia, ada orang-orang yang minta lebih baik kita menjadi negara bagian dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu orang TPNPB OPM seperti ya Sebi Sambon dan lain-lain, itu kan mereka minta pengakuan dari Jakarta. Kami kan sudah merdeka, kami ini negara. Kami minta engkau akui kedaulatan kami sudah merdeka. Ya itu perlu diketahui bersama. Bahwa mereka mengakui diri mereka sudah merdeka. Belanda sudah memberikan kemerdekaan bagi mereka. Mereka persoalkan PPRA masuknya Papua ke dalam NKRI, itu mereka persoalkan. Ini tidak fair, ini tidak adil, ini kegelapan sudah terjadi. Kenapa? Karena pada saat itu Jakarta sudah kontrak Freeport bertanda tangan untuk Amerika mengelola. Sehingga untuk menyelamatkan itu, mau dan tidak dengan segala cara haram atau halal, kita harus berusaha dengan segala cara. Papua harus masuk di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu, dan mereka pelajari negara sejarah seluk-beluk, dan mereka mengakui mereka sudah merdeka. Akhirnya mereka minta berdaulat. Dan mereka berjuang membangun diplomasi sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu orang Papua yang di Papua.
Anda bertanya kepada saya, siapa Anda? Saya ini kan orang Papua ini. Saya tidak menyangkal saya orang Jawa, tidak mungkin. Saya kan orang Papua. Jadi karena saya orang Papua, tetapi saya bukan berjuang di hutan sana, tapi saya akan ada bersama-sama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, jadi saya juga bukan berniat untuk melawan negara. Buat apa saya mau melawan? Saya punya power mana, kuasa, senjata mana, dan lain sebagainya. Kan tidak ada. Tidak mungkin saya bicara begini saya mau lawan. Saya tidak mau lawan. Saya memberikan edukasi supaya masyarakat kalian bisa mengerti, memahami secara baik dan benar. Perspektif demi perspektif. Karena sama dengan Indonesia ini, semua Indonesia, bukan berarti pro pada kesatuan, tetapi ada juga yang bersimpati untuk Papua, ya sebaiknya diberikan kemerdekaan begitu. Anda tanya Anda siapa? Ya saya orang Papua, ya jelas ya. Di situ clear, saya orang Papua. Saya ada di Papua yang di poin 1, poin 2, poin 3 itu kan tidak penting, itu kan pribadi masing-masing ya. Jadi tidak perlu saya jawab di sini. Anda yang komentar seperti ini, kamu ini awas ucapan kamu ya akan ada akibatnya begitu. Jadi jujur saja sebenarnya kita ini mati sebelum kita benar-benar mati. Kita takut menyuarakan kebenaran, keadilan. Di mana ketidakadilan terjadi, itu kita takut menyuarakan. Karena kenapa? Karena kita takut kekuasaan, kita takut negara ini. Waktu kita bicara ini, kita takut, nanti kita dibunuh. Jadi saya mau kasih tahu ya, lebih baik binatang mengerti tentang hari depan daripada manusia. Karena kenapa manusia? Manusia takut akan kematian, tapi binatang tidak. Dia tidak takut akan kematian karena masa depan semua manusia kan pasti mati. Tidak ada manusia yang kekal hidup selama-lamanya. Kita semua akan mati. Mati dengan cara diserang penyakit, kecelakaan, banyak faktor yang membuat kita akan mati. Atau dimakan usia, sehingga kita tua dan kita mati dan lain sebagainya. Ada dalam posisi sudah orang yang sudah tidak layak hidup sebenarnya. Mentalmu sudah rusak, jadi kamu ya tidak mau bersuara tentang keadilan dan kebenaran. Nah, karena tidak mungkin saya mau melawan dengan senjata dan lain sebagainya. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya ingin membagikan, men-share apa yang terjadi pada negara kita ini, masalah di Papua dan di Jakarta yang kita lihat. Hal ini membuktikan Anda takut, saya pun takut. Ya, kita semua takut. Yang kita akui sekarang kita sudah merdeka, negara yang berdaulat. Kita takut. Kenapa? Saya kasih contoh ya. TV ILC, Karni Elias, dia punya TV. Itu demokrasi. Itu siapa saja berpendapat secara bebas tanpa diedit kalimat-kalimatnya itu. Ya, makanya negara takut. Negara sudah mengintimidasi intervensi pada Karni Elias sehingga segera ditutup. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, jadi TV-TV yang ada sekarang itu semua kekuasaan yang kontrol, bahasanya diedit, dimanipulasi supaya kenapa? Karena itu TV-TV nasional yang dikonsumsi semua warga Indonesia. Jadi keborokan, kejahatan, korupsi dan lain sebagainya, kejahatan negara Republik Indonesia ini kan tidak mau ditelanjangi, diwartakan melalui TV-TV yang memang demokrasi, tetapi TV-TV ya nasional, TV-TV yang sedang dikontrol oleh kekuasaan, yang bahasanya semua pasti diedit dan dimanipulasi. Itu artinya kebohongan demi kebohongan kita dibangun, digiring opini dan lain sebagainya itu terjadi. Saya pikir Anda, you get the point ya, mungkin ya seperti itu. Jadi seolah-olah negara ini bukan milik bersama, tapi milik kekuasaan, milik negara, milik orang tertentu begitu. Orang-orang yang punya kuasa, punya power gitu. Bukan juga orang-orang yang menegakkan hukum, keadilan, ya. Tapi orang-orang yang memang ya punya kekuasaan,
yang bisa membeli hukum, ya. Jadi ya Anda lihat sendirilah bagaimana negara ini bekerja dan berjalan. Kamu tipu, kamu jangan bangun opini atau berita hoax di sini. Kenapa? Saya nonton berita 5 tahun yang lalu juga sama, yang merusak pembangunan, menghalangi pembangunan di Papua itu TPNPB OPM. Ya bukan TNI. Seharusnya pembangunan bisa merata di daerah-daerah. Apakah betul begitu? Daerah-daerah lain pembangunannya rata. Sebagaimana dulu yang diimpi-impikan oleh Muhammad Hatta yang paham tentang ekonomi, yang kuliah bisnis di Belanda, dia mau negara ini ada dalam beberapa negara bagian. Tidak bisa semua pusatkan negara republik seperti ini, maka sulit untuk menyamaratakan ekonomi pembangunan daerah-daerah yang lain. Nilainya akan bengkak. Nah, itu terjadi sekarang ini yang kita lihat. Ya, jadi kalau kamu bilang Papua sebenarnya bisa dibangun, tetapi OPM TPNPB yang melarang, membunuh pekerja sipil, membunuh mereka, dan lain sebagainya. Tetapi coba OPM TPNPB kan sudah memberikan imbauan bahwa beberapa daerah yang menjadi kekuasaan mereka, ya itu segera dikosongkan. Tidak ada butuh pembangunan, tidak butuh sekolah dan lain sebagainya, gitu. Kami minta merdeka, kami belum merdeka. Jadi jangan bangun di sini. Kalau Anda bangun di sini, orang Papua pun dicurigai mata-mata lalu dibunuh. Itu kan ada di media itu. Coba lihat ini. Orang Papua ini dibunuh di ini. Dan juga orang yang non Papua juga jalan sebagai sopir tapi dia dibunuh juga. Ya, itu sudah ada berita. Nah, terus mereka dibunuh dan lain sebagainya. Jadi kita dibuat dalam berita-berita yang kita ikuti, berita yang benar itu kita harus dengar siapa. Karena berita ini belum TNI Polri tidak mengakui kalau ini adalah intel, ini warga sipil begitu. Tapi OPM sendiri mengakui kalau itu intel. Kami punya data, bukti. Kalau bisa mari sudah kita ke PBB atau kita siap masuk ke sidang pengadilan begitu, siap mempertanggungjawabkan. Kami bukan membunuh sembarang-sembarang. Intel, BIM juga. Kami punya bukti seperti itu. Jadi semua akan terbukti ya kasus. TNI Polri atau TPNPB OPM yang membunuh guru atau merusak sekolah, tenaga kesehatan dan lain sebagainya, itu secara hukum internasional mereka akan bertanggung jawab di PBB. Mereka akan kena deli kalau memang mereka membunuh guru dan tenaga medis yang sebenarnya, yang mereka tidak bisa membuktikan kalau itu adalah intel dan mata-mata, maka itu minus bagi mereka. Begitu juga dengan TNI Polri yang di Papua yang menyiksa 3 orang ya sipil, warga sipil, menangkap dan menyiksa, membunuh dan tarik dengan mobil berapa kilometer, terus dikuliti kulitnya sampai mati, sampai bawa ke Polres, yang sebenarnya itu bukan tugas TNI Polri, itu adalah tugasnya polisi, Polsek. Dibawa, diselidiki, mereka tidak didapati bahwa mereka itu adalah TPNPB OPM atau dan lain sebagainya. Mereka hanya warga biasa, warga sipil, tetapi diderita. Dan sampai saat ini TNI tidak minta maaf begitu. Itu terjadi. Jadi di Papua sebaiknya apa? Kalau Anda mau bangun di Papua, ya mereka sudah menyarankan beberapa kota, Jayapura, Nabire, Sorong, Merauke, Manokwari dan lain-lain, Wamena, yang menjamin keamanan. Disitulah kalian membangun dan silakan berkunjung di sana. Karena sejauh ini sampai saat ini tidak ada isu yang kita dapat bahwa di kota-kota tersebut ada pembunuhan, ya ada penembakan warga sipil, ada korban dari TPNPB OPM yang membunuh warga sipil dan lain sebagainya. Selain kota-kota yang memang merah itu. Ini perlu kita
cermati atau kita melihat secara keseluruhan begitu supaya adil. Kalau mau berkunjung ke kota-kota tersebut, saya peringatkan silakan penjabat yang mau bangun ya silakan di kota-kota yang masih situasinya masih aman. Kenapa engkau nekat sekali penjabat Papua yang mau membangun di daerah-daerah yang memang terlarang? Sebaiknya begini, Anda kalau memang benar-benar mau bangun di sana, berarti harus perdayakan sarjana-sarjana orang Papua, guru, kesehatan, libatkan mereka supaya jangan ada pembunuhan, jangan ada masalah korban lagi. Ya, jadi yang non Papua, baiklah mereka ada Papua juga tapi di daerah-daerah yang aman di perkotaan, daerah-daerah yang merah itu orang Papua sendiri yang harus bangun begitu. Jangan libatkan orang non Papua karena akan ada masalah demi masalah akan terjadi. Anda dipercayakan dan Anda keras kepala membawa orang non Papua ke sana dan mereka dibunuh. Ini sebenarnya begini, Anda sudah dicuci otaknya untuk memang supaya Papua lawan Papua itu bisa terjadi. Kalau Anda keras kepala, Anda harusnya berkata begini, saya siap melayani, ditugaskan di kampung ini, daerah pelosok ini, tetapi dengan syarat saya harus semua pegawai saya itu harus orang Papua. Kenapa? Karena daerah ini sangat-sangat larang gitu. Daerah ini merah, banyak markasnya OPM ada di sana, TPNPB ada di sana. Kalau Anda melakukan ini, maka akan aman. Bukan Anda menggiring TNI Polri dan supaya perang terus terjadi, kekerasan terus terjadi, itu tidak adil. Kalau Anda benar-benar mau membangun Papua, libatkan orang Papua. Ya, jangan main militerisme, main kekuasaan, main senjata di sana, tidak boleh. Karena engkau begitu main senjata, engkau sudah melupakan diri Anda, engkau tidak melihat diri Anda, dan itu berarti Anda sudah masuk dalam pancingan atau umpangan atau sistem yang pihak ketiga lagi. Ya, makanya mintalah supaya pegawai kamu semua, karyawan kamu semua orang Papua di daerah-daerah yang markasnya OPM TPNPB. Kalau tidak, maka konflik akan terus terjadi dan warga yang tidak tahu pasti akan menyalahkan dan menilai OPM TPNPB pelanggar HAM dan biadab dan lain sebagainya. Padahal yang salah siapa? Begitu juga dengan Menteri HAM Natalis Pigai dipasangkan supaya apa? Kalau masalah HAM nanti Papua akan berhadapan dengan Papua. Itu jelas, itu politik jelas. Ini kita melihat, kita bicara jujur saja di sini, pasti Papua akan berhadapan dengan Papua. Gitu. Kalau masalah HAM terjadi, itu tujuan daripada negara ini memasang orang Papua. Ke depan orang Papua akan berhadapan dengan orang Papua. Sebagaimana yang kita lihat, TNI Polri sekarang kebanyakan orang Papua sudah banyak yang masuk dalam TNI Polri ya, menjadi anggota TNI Polri. Banyak orang Papua, banyak yang menjadi TNI Polri. Tetapi saya kasih tahu, waktu perang nanti, apakah TNI Polri orang Papua ini akan berhadapan dengan Papua, atau mereka akan balik berhadapan TNI dengan TNI. TNI orang Papua akan melawan non Papua. Itu kita tidak tahu. Siapa yang bisa tebak? Itu kita tidak tahu. Itu masih ada dalam rahasia. Kenapa? Karena begini. Orang Papua yang menjadi tentara dulunya TNI, tetapi dia mengkhianati, berkhianat dan pindah bergabung dengan OPM. Ada beberapa itu contoh. Polisi juga. Ada beberapa yang bergabung dengan TPN OPM ya. Mereka sekarang bergabung dengan TPN OPM. Tetapi berita-berita baru ini sebisa pun mengatakan begini. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai ini adalah bisa menjadi bin mata-mata daripada TNI polisi. Jadi kita tidak percaya 100% kalau dia benar-benar bergabung dengan TPN OPM gitu. Karena itu
Semua ini kita hidup dalam kecurigaan demi kecurigaan. Baik orang Indonesia, baik orang Papua sendiri, kita ada dalam curiga demi curiga dan lain sebagainya. Kapan kita akan benar-benar merdeka ini? Jadi saya minta kakak Lenis Kogoya atau kakak San Pahabol atau beberapa penjabat Papua yang lain-lain, termasuk kakak Natalis Pigai, kalian silakan bekerja, silakan menjabat, tapi jangan melawan orang Papua. Dengar aspirasi mereka, dengar keluhan mereka, isi hati mereka. Tetapi kalian juga tidak harus serta-merta 100% tunduk dengan mereka. Tetapi setidaknya hal yang perlu kalian lakukan adalah ini. Tolak kekerasan militerisme yang terjadi saat ini ya. Penurunan bom, pendoropan militer, helikopter yang perang yang terjadi, alat negara memakai, membinasakan, membunuh warga orang Papua ini yang harus dihentikan. Itulah suara yang harus kalian sampaikan ya. Hentikan TNI Polri ini, hentikan perang. Ya, sudah cukup. Sekarang kita mau bangun daerah kami sendiri. Kami mau bangun ya tanpa melibatkan orang non Papua. Daerah-daerah yang markasnya TPNPB, biarkan mereka bangun gitu. Itu yang harus disampaikan. Ya, karena kalau tidak ada gangguan, tidak ada perang begitu, TPNPB mau berperang dengan siapa? Itu jelas, mereka akan membangun dan bisa disejahterakan seperti itu. Tapi kalau kekerasan dengan kekerasan ini, maka akan menimbulkan kepahitan, lebih kepahitan lagi, demi kepahitan lagi. Dan ini sampai kapan tidak akan selesai. Itu pertama. Yang kedua, kita harus, kakak-kakak harus suarakan untuk tolak transmigrasi. Itu jelas, ini jelas, ini tolak. Transmigrasi ini tolak, karena begini, pelan-pelan tapi pasti di Papua sana orang non Papua pasti akan menguasai. Sedangkan orang Papua sendiri nanti 10 tahun lagi tidak akan. Sekarang sudah jiwanya, penduduknya sudah kurang. Jadi adanya program ini, maka orang non Papua akan menguasai tanah Papua. Sejarah akan mencatat dulu orang-orang Papua pernah tinggal di sini, tetapi sekarang ini ya non Papua yang menguasai. Itu akan dicatat. Karena itu penjabat kakak-kakak silakan tolak transmigrasi. Ketiga, silakan tolak atau hentikan perusahaan-perusahaan ilegal yang mencuri alam kekayaan di Papua. Itu hentikan ya. Itu yang harus kamu bersuara. Itu yang harus kakak-kakak ini memberikan suara. Atau harus disuarakan kepada penjabat atau negara Indonesia. Supaya Indonesia paham, mengerti keinginan orang Papua saat ini di daerah-daerah yang markas OPM itu, biarkanlah orang Papua sendiri, mereka membangun. Kasih kepercayaan mereka membangun sendiri. Dan tolak transmigrasi dan hentikan perusahaan-perusahaan ilegal yang ada di Papua. Karena demi untuk menyelamatkan program-program perusahaan-perusahaan asing inilah TPNPB terus berjuang, dilibatkan dengan kekerasan. Itulah maka korban demi korban akan terjadi. Karena itu Anda dipercayakan sebagai penjabat publik dari orang Papua, maka suarakan, aspirasikan seperti demikian. Itu masukan saja. Dari semua yang saya sudah sampaikan, setidaknya Anda mendapatkan gambaran, ya, Anda bisa mendapatkan gambaran yang garis besarnya seperti apa, situasi dan konteks yang ada di Papua. Karena itu waktu Anda mau komentar, jangan asal komentar. Anda harus posisinya di mana?
posisi Anda sebagai orang yang bersimpati untuk Papua Merdeka, maka Anda komentar. Posisi Anda orang yang bersimpati seperti orang yang pro dalam NKRI, maka Anda berkomentar dan memberikan nasihat masukan supaya arah komentar Anda jelas, jangan ngaur. Karena kenapa? Orang Papua, bukan orang Papua saja yang simpati untuk Papua Merdeka, tetapi lihat, ada beberapa orang non Papua juga ini bersimpati. Mereka juga minta maaf atas kolonialisme penjajahan yang ada di Papua. Ya, kejahatan Jakarta terhadap orang Papua. Mereka minta maaf. Ya, hari solidaritas itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau Anda punya hati nurani dan mata yang bersih, tulus mau memberikan komentar, berarti Anda harus tentukan dulu posisi dari mana Anda berkomentar. Seperti saya tadi memberikan 3 catatan, saya juga berkomentar bahwa kepada kakak-kakak, kalau kakak-kakak kalian mau bangun Papua, maka kalian silakan bangun, tetapi kalian libatkan orang Papua sendiri di daerah-daerah yang menjadi markasnya TPN PMPB. Jangan libatkan orang non Papua, karena itu akan menjadi masalah juga. Dan juga kalian mau bekerja, tetapi kalian harus suarakan untuk tolak transmigrasi dan juga berhenti perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi di Papua, ya, seperti itu. Dan juga kalian hentikan ya, perang yang terjadi di Papua, hentikan itu, minta hentikan, begitu.